Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang pada hari ini telah masuk pada surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Juga saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 3 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini sedang berulang tahun. Juga tidak lupa saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas meninggalnya pemimpin negara Republik Islam Iran dalam rangka mempertahankan negara dan bangsanya dari serangan agresor. Beliau gugur sebagai syuhada. Beliau gugur dalam rangka meyakini, membela kebenaran. Juga kepada warga negara Republik Islam Iran yang juga menjadi korban dari keganasannya para agresor yang menyerang negara Republik Islam Iran. Semoga semuanya diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan padang dalane jembar kubure untuk semuanya yang pada saat ini telah mencapai korban jiwa sebanyak lebih dari 1.200 jiwa. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'syarna 'alaihim liyaklamu anna wa'dallahi haqqum wa anna sya'atala raiba fiha idza yatanazza'una bainahum
amrohum faqalu banu alaihim bunyana rabbuhum a'mamu rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amarihim lanadzaqidanna alaihim masjida syayakuluna syalasyatur rambi'uhum kalbuhum wa yakuluna kum syatun syadi syuhum kalbuhum rojman bil ghaibi wa yakuluna syab'atu wa syaminuhum kalbuhum qurrabi a'lamu bi'idatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa miru'an dhaira wala tashtafti fihim minhum ahada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika ghadan illa ayyasha'ullah wadkur rabbaka idan nasyita wa qul asya'an yahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada wala bisyufikah fihim syalasya mi'atin shinina wajdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labishu lahu ghaibu samawati wal ard abashir bihi wa ashmi ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi qawmihi ahada wallu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multaqada shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan demikianlah kami membuat orang-orang mempunyai pengetahuan tentang mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa saat tidak ada keraguan-raguan tentang itu, tatkala mereka saling berbantah di antara mereka tentang perkara mereka, dan mereka berkata,
dirikanlah sebuah bangunan di atas mereka. Tuhan mereka tahu benar tentang mereka. Orang-orang yang menang atas perkara mereka berkata, sesungguhnya kami akan membangun sebuah tempat ibadah di atas mereka. Sebagian datang, sebagian orang berkata mereka itu 3. Adapun yang keempat ialah anjing mereka, dan sebagian lagi berkata 5. Yang keenam ialah anjing mereka dengan meraba-raba barang yang tidak kelihatan, dan orang lain lagi berkata 7. Yang ke-8 ialah anjing mereka. Katakanlah, Tuhan kami tahu benar tentang bilangan mereka. Tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali hanya sedikit. Maka dari itu janganlah engkau bertengkar tentang mereka kecuali hanya pertengkaran lahir, dan jangan pula bertanya tentang mereka kepada salah seorang di antara mereka. Dan jangan sekali-sekali engkau berkata tentang suatu hal, aku akan melakukan itu besok pagi, kecuali jika Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhan dikau tatkala engkau lupa, dan berkatalah, mudah-mudahan Tuhanku akan memimpin aku pada jalan yang lebih dekat pada kebenaran daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun, dan mereka tambahkan lagi 9. Katakanlah, Allah tahu benar berapa lama mereka bertinggal. Kegaiban langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Alangkah terang penglihatannya dan pendengarannya. Mereka tidak mempunyai pelindung selain Dia, dan tidak seorang pun menjadi sekutu dalam menjatuhkan keputusannya. Dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Tuhan dikau. Tidak seorang pun dapat mengubah firman-Nya, dan engkau tidak menemukan tempat berlindung di luar Dia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Kahfi surat 18 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan ayat 21, artinya mereka tetap tidak akan diketahui orang sekiranya mereka tidak mempunyai kepentingan untuk mencukupi keperluan hidup yang harus mereka peroleh dari kota. Justru kepergian mereka untuk membeli makanan itulah yang menyebabkan mereka diketahui oleh dunia luar.
Di sini tidak diterangkan berapa lama mereka dalam keadaan yang demikian itu. Boleh jadi beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Tetapi kepergian mereka tiap-tiap hari itulah yang akhirnya tempat persembunyian mereka diketahui orang. Jika ayat ini kami bandingkan dengan ayat 11, maka dapat kami katakan bahwa mereka sudah beberapa tahun lamanya dalam keadaan demikian. Akibat diketahuinya tempat persembunyian mereka ini digambarkan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka dihukum mati karena janji Allah tentang keadaan hidup di akhirat itu baru disadari sepenuhnya setelah orang meninggal dunia. Selanjutnya penjelasan ayat 21. Kata-kata ini menerangkan sebagaimana hukuman mati itu dilaksanakan, yaitu dengan menutup mulut gua. Inilah yang dimaksud mendirikan sebuah bangunan di atas mereka. Tetapi kalimat ini dapat pula berarti didirikannya sebuah monumen. Selanjutnya, masjid adalah bangunan yang khusus digunakan oleh kaum muslimin untuk menjalankan ibadah. Tetapi kata masjid dapat pula berarti setiap rumah ibadah. Orang-orang yang di kemudian hari, orang-orang yang disebutkan di sini ialah orang yang menang dalam perkara mereka. Ini adalah kejadian di kemudian hari, tatkala agama Kristen menjadi satu-satunya agama yang berkuasa di seluruh kerajaan Romawi. Dan rupa-rupanya ini mengisyaratkan penyembahan orang suci yang merajalela di kalangan agama Kristen. Penjelasan selanjutnya pada ayat 22. Ayat ini dan ayat 25 karena dicantumkan setelah selesainya riwayat para penghuni gua, menunjukkan bahwa semua itu hanyalah dugaan orang tentang mereka. Berapa jumlah mereka dan berapa tahun mereka tinggal di gua hanyalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sendiri. Akan tetapi seorang mufasir berpendapat bahwa kata-kata yang mencela dugaan yang pertama menunjukkan bahwa bilangan yang disebutkan paling akhir yaitu 7 adalah paling benar. Siapakah mereka yang dituju oleh akhir ayat yang berbunyi salah seorang di antara mereka? Menurut seorang mufasir, yang dituju di sini ialah kaum ahli kitab atau kaum Kristen, walaupun mereka sebelumnya tidak disebutkan sama sekali. Dari ayat ini teranglah bahwa yang dibahas dalam riwayat para penghuni gua itu sebenarnya sejarah agama Kristen.
ayat 25 yang membicarakan sekali lagi para penghuni gua yang diuraikan di sini membuat persoalan lebih jelas lagi, yakni bahwa yang dituju oleh riwayat ini ialah sejarah agama Kristen. Selanjutnya penjelasan pada ayat 23, walaupun kata-katanya bersifat umum, tetapi ayat ini rupa-rupanya mengandung ramalan khusus tentang hijrahnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersembunyinya beliau di Gua Sur. Beliau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala yang telah melaksanakan apa yang ia anggap paling baik untuk beliau. Kemudian penjelasan pada ayat 24, artinya ialah bahwa kesukaran yang telah dialami oleh para penghuni gua ini tidak akan dialami oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mengalami 3 hari dalam Gua Sur, dan sekalipun jaraknya hanya 3 mil dari kota Mekah, tetapi mereka tidak dapat menemukannya walaupun makanan dikirim ke tempat itu untuk beliau. Atau boleh jadi kata jalan yang lebih dekat mengisyaratkan kemenangan Islam dalam waktu yang dekat berupa tersiarnya agama Islam di seluruh Jazirah Arab dalam waktu 23 tahun. Kemudian tersiar dari Spanyol di sebelah barat sampai ke negara Cina di sebelah timur dalam jangka waktu 1 abad, sedangkan agama Kristen tetap dalam keadaan terbelenggu selama 300 tahun di tempat kelahirannya, sebagaimana diuraikan dalam ayat yang berikutnya. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 25. Para mufasir menganggap ayat ini sebagai sambungan dari ayat 22, termasuk pula pencantuman kata-kata sebagian orang berkata, tetapi sebagaimana diterangkan di dalam tafsir nomor 1492, sejarah agama Kristen yang mengalir seperti air, seperti aliran riwayat para penghuni gua, dinyatakan lebih terang lagi di sini. Tidak ada tradisi yang menerangkan bahwa para penghuni para penghuni gua tinggal di gua selama 300 tahun. Tetapi agama Kristen tinggal di gua selama 300 tahun penuh. Adapun suatu kenyataan bahwa agama Kristen baru mencapai kejayaannya pada waktu Raja Konstantin memeluk agama itu. Tetapi pada saat itu agama Kristen kehilangan kemurniannya dengan dirumuskannya doktrin Trinitas, yang ini diumumkan pada tahun 325 Masehi. Selain itu, hampir semuanya sepakat bahwa Yesus Kristus dilahirkan 5 atau 6 tahun
sebelum hari lahir beliau yang dianggap benar. Dalam buku The Rise of Christianity, Uskup Barnes berkata bahwa Yesus Kristus mungkin lahir 6 atau 5 tahun sebelum tahun Masehi. Maka dari itu, jika beliau mulai bekerja sebagai pesuruh Tuhan pada usia 30 tahun, agama Kristen boleh dikatakan lahir pada tahun 25 Masehi. Dengan demikian tepat sekali bahwa setelah 300 tahun agama Kristen kehilangan kemurniannya dengan diundangkannya doktrin Trinitas dengan sekaligus muncul sebagai agama negara. Jadi agama Kristen ada dalam gua selama 300 tahun. Tetapi apakah yang dimaksud dengan tambahan 9 tahun untuk menyesuaikan dengan untuk menyesuaikan tahun matahari dengan tahun bulan? Maka tiap-tiap 100 tahun harus ditambahkan 3 tahun. Dengan demikian waktu 300 tahun itu harus ditambah 9 tahun. Atas dasar perhitungan inilah jangka waktu 9 tahun dikatakan ditambahkan dalam ayat ini. Selanjutnya kalimat absyir bihi wa asmi artinya maaf haro wa asma'a. Maknanya alangkah terang penglihatannya dan pendengarannya. Adapun yang dituju ialah ramalan tentang kemenangan akhir Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya penjelasan pada ayat 27. Yang dimaksud kalimat atau firman di sini ialah ramalan, karena ayat ini meramalkan hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemenangan akhir beliau terhadap musuh-musuh beliau. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ramalan itu tidak dapat diubah oleh manusia, dan ramalan itu pasti terjadi sebagaimanapun besarnya perlawanan musuh. Bagaimanapun besarnya perlawanan musuh. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada surat Al-Kahfi surat nomor 18 ayatnya 29, ayat 21 sampai dengan ayat 27. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.